Hai teman-teman semua, kenalin nama aku Meta dan hari ini aku mau membahas tentang perbedaan tampilan pada Odoo dan juga SAP. Nah, buat teman-teman yang tertarik tentang perbedaan ini, yuk sama-sama kita saksikan videonya. Nah, sebelumnya, Odoo itu apa sih? Odoo adalah sekumpulan software manajemen bisnis yang antara lain meliputi CRM, e-commerce, penagihan, akuntansi, manufaktur, gudang, dan lain-lain. Nah, kalau SAP adalah sebuah perusahaan perangkat lunak multinasional yang memproduksi perangkat lunak untuk mengelola operasi bisnis dan hubungan dengan klien. Nah, perusahaan ini terutama itu terkenal berkat produk perangkat lunak perencanaan sumber daya perusahaannya. Jadi, kedua aplikasi atau software ini itu sebenarnya sama-sama memiliki tujuan untuk membantu perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya. Nah, sekarang kita akan membahas nih, kira-kira apa sih perbedaan Odoo dan juga SAP. Nah, dalam perbandingan ini kita akan membaginya menjadi beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor harga. Jadi Odoo itu memiliki harga yang lebih murah dibandingkan SAP. Nah, terus buat siapa sih Odoo dan SAP ini dibuat gitu? Kalau Odoo itu untuk small, medium, and large company, dan kalau SAP ini lebih difokuskan kepada large company. Nah, selanjutnya untuk database sendiri, Odoo ini menggunakan PostgreSQL dan SAP itu menggunakan SAP HANA dan Microsoft SQL Server. Untuk license-nya, Odoo ini open source, jadi bisa digunakan secara gratis. Dan SAP ini dia menggunakan per name user. Nah, untuk tampilan atau interface sendiri, Odoo itu biasanya dikatakan lebih menarik atau lebih mudah digunakan dibandingkan SAP, yang lebih memprioritaskan fungsionalitas ketimbang tampilannya. Nah, pada slide sebelumnya itu kan disebutkan nih kalau tampilan Odoo itu lebih menarik dan lebih mudah digunakan. Nah, kira-kira itu benar gak ya? Nah, pada slide-slide berikutnya kita akan membahas secara lebih rinci apa sih perbedaan tampilan dari Odoo dan juga SAP. Yuk, kita lihat. Yang pertama, kita akan membahas tentang perbedaan fitur login page nih. Jadi, pada Odoo itu kita akan menampilkan tampilan yang lebih interaktif. Pengguna itu akan menjadi lebih jelas nih bagian mana yang seharusnya diisi dan tidak. Selain itu juga ada opsi login dengan Odoo yang akan membantu pengguna untuk lebih mudah melakukan login. Selain itu, apabila pengguna melupakan passwordnya, mereka juga bisa memilih opsi Forgot My Password yang akan membantu pengguna dalam melakukan login. Nah, berbeda dengan SAP nih teman-teman. Di SAP ini tidak ada warna yang berbeda untuk membedakan tombol dan field yang perlu diisi. Hal ini membuat tampilan yang akan menjadi lebih monoton. Selain itu, fitur login yang ada pada SAP ini berada pada bagian kiri layar yang akan membuat pengguna lebih tidak menotis keberadaan dari fitur login ini. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan dashboard-nya. Nah, pada tampilan dashboard, kita dapat melihat bahwa Odoo memberikan logo untuk setiap pilihan fitur yang akan dipilih nantinya. Logo-logo ini dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada para pengguna tentang fitur apa sih yang sebenarnya akan mereka pilih dan akan mereka gunakan. Selain itu, Odoo juga menampilkan fiturnya disusun sehingga memenuhi keseluruhan layar. Jadi, tidak ada space yang terbuang di layar yang kita lihat. Nah, berbeda dengan SAP nih teman-teman, dashboard itu disusun secara menurun dengan logo folder yang sama semua. Hal ini akan menyulitkan pengguna, terkhususnya pengguna baru yang belum familiar dengan aplikasi SAP tersebut. Nah, selain itu, saya juga melihat bahwa pemanfaatan tempat yang digunakan juga kurang efektif karena pada dashboardnya itu masih tersisa banyak banget tempat kosong. Nah, sekarang kita akan membandingkan fitur yang ada di Odoo dan juga SAP. Nah, yang pertama ini adalah sales order-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tampilan dari Odoo dan juga tampilan dari SAP. Berikutnya, ini adalah purchase order. Nah, kalau teman-teman lihat nih, secara garis besar untuk menjalankan fitur itu, SAP terlihat kurang menarik nih, karena kurangnya warna dan tebal tipisnya font yang digunakan. Nah, sehingga membuat Odoo itu terkesan lebih menarik. Nah, apabila ditelaah lagi nih teman-teman, SAP itu menampilkan kesan yang lebih profesional dan serius. Hal ini tentunya akan ditanggapi berbeda apabila dilihat oleh orang yang berbeda dengan karakter yang berbeda juga. Nah, jadi kalau dalam fitur-fitur seperti ini, software mana yang lebih baik dan harus digunakan itu harus disesuaikan lagi sama penggunanya. Kalian lebih cocok yang mana, ke SAP atau Odoo?
Nah, setelah melihat perbandingan-perbandingan tampilan dari Odoo dan SAP tadi, secara keseluruhan nih, Odoo itu dapat memberikan tampilan yang lebih menarik dan mudah untuk digunakan dibandingkan SAP. Sementara SAP itu lebih menekankan pada kebermanfaatan fiturnya ketimbang tampilannya. Sementara nih, menurut aku sendiri, Odoo itu lebih bisa memberikan kedua experience secara merata, yaitu bisa memberikan tampilan yang baik dan juga tidak mengurangi sisi fungsionalitasnya. Nah, tapi teman-teman, pada akhirnya semua itu akan berbalik pada kebutuhan dan kenyamanan kita masing-masing. Karena keduanya ini akan sama-sama membantu proses bisnis perusahaan kita. Nah, itu dia pembahasan perbedaan dari SAP dan juga Odoo pada video kali ini. Buat teman-teman yang tertarik, semoga video ini bisa membantu kalian ya. Dan jangan lupa untuk menunggu konten-konten berikutnya. Dadah!